hisab, cepet banget balasnya. Makanya kenapa orang meninggal dunia pasti itu matanya kebanyakan lihat ke atas, dia ngelihat balik saya kemana, balik saya kemana. Tawaffathu rusuluna, kata Allah, wahum la yufarritun. Kalau ada orang meninggal dunia, rohnya dicabut sama para utusan-utusan kami. Jadi nyabut nyawa kita satu, itu beberapa malaikat, bukan sebaliknya. Bukan malaikat satu nyabut nyawa beberapa orang sekaligus gitu, bukan. Bukan. Wah, ada bom jatuh nih, malaikat itu sibuk banget mesti nyabut, nggak gitu. Nggak gitu. Satu orang Allah utuskan banyak malaikat. Saya malah pernah baca 40 malaikat diutuskan Allah buat nyabut nyawanya satu orang. Allah tuh punya pasukan jauh lebih banyak dari yang kita tahu gitu. Jumlahnya sangat-sangat banyak. Cabut nyawa. Kamu masih di bumi, tapi kamu sudah tidak lagi terkoneksi dengan bumi. Kamu masih di bumi nih, tapi kamu udah nggak bisa lagi mendengarkan ucapan-ucapan, atau kamu masih ada di bumi tapi kamu udah nggak bisa lagi tuh ngomong sama anak kamu, padahal anak kamu ada di samping kamu. Kamu masih ada nih di atas pembaringan. Kamu lihat mereka, atau sekurangnya kamu dengar mereka. Akan tetapi sudah tidak lagi bisa melakukan sesuatu kepada orang-orang di sekelilingmu. Nggak ada ngomong apa-apa. Datang ajal, datang sakaratul maut. Ada yang enak banget meninggalnya, banyak teman-teman, banyak. Karena saya jadi kecolongan waktu Umi meninggal dunia. Kak Ibu bilang orang sakaratul maut kesakitan, Umi enggak. Kak Ibu bilang orang kalau sakaratul maut itu kelihatan kehausan, minta air mulu gitu kan, mulutnya terbuka. Umi enggak. Kak Ibu bilang orang kalau sakaratul maut mukanya ketakutan, keringetan, dahinya. Umi enggak. Semua yang kita pikirkan sakaratul maut enggak kita dapati, karena ternyata memang sebagian orang Allah jadikan sakaratul mautnya indah sebagai perjumpaan dengan yang dicinta, sebagai perjumpaan dengan yang dicinta. Selama ini dia cinta Allah, selama ini bagus hubungannya sama Allah, selama ini selalu ingat Allah, nggak pernah ninggalin Allah, nggak pernah sibuk dengan urusan-urusan apapun selain urusannya dengan Allah. La tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Teman-teman, Allah ketika menceritakan tentang hamba-hambanya, Allah nggak bilang mereka nggak dagang, mereka nggak bisnis, mereka nggak bekerja, nggak gitu kok. Cara Allah nyeritain tentang hamba-hambanya yang tercinta, Allah bilang rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Orang-orang yang dagangnya, sibuknya dunia, urusannya dunia, tidak melalaikannya dari mengingat Allah. Itu hambanya Allah. Bisa jadi dia kerja, bisa jadi dia sibuk urus rumah tangga, akan tetapi bersama dengan apapun yang dia lakukan, Allahnya selalu di hati, Allahnya selalu dia ingat. Teman-teman sekalian, bisa jadi ada orang pengangguran, gak ngapa-ngapain, tapi nggak ingat Allah juga. Lah percuma. Silahkan berkegiatan, silahkan bekerja, silahkan dagang, silahkan bisnis, silahkan jadi karyawan, silahkan jadi ibu rumah tangga, silahkan sibukkan dirimu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Fisikmu ini, tapi hatimu Allah Subhanahu Wa Taala jangan pernah
kamu tinggalkan di dalam hatimu itu. Alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kata Allah, hamba-hambanya Allah itu orang yang lagi diri ingat Allah, lagi duduk ingat Allah, lagi baringan ingat Allah. Yang kayak begitu hambanya Allah. Yang kayak begitu hambanya Allah. Mudah-mudahan kita jadi salah satunya, insya Allah. Hamba-hamba yang tercinta di sisi Allah, sakaratul mautnya enak banget. Enak banget. Gimana gak enak? Dibukakan alam, dia melihat malaikat rahmat, melihat bahkan banyak di antara orang-orang soleh, banyak di antara orang-orang soleh yang kematiannya dihadiri sama Nabi Muhammad. Banyak orang-orang soleh kematiannya dihadiri sama Nabi Muhammad. Saya berbesar hati umi saya menjadi salah satunya, karena meskipun umi saya wanita sederhana, gak hafal banyak ayat Al-Quran, gak hafal banyak hadis-hadis Nabi Muhammad kayak anaknya ini, bukan seorang pendakwah, bukan seorang ustazah, tapi hatinya siapa yang bisa membohongi? Cintanya kepada Nabi Muhammad luar biasa, luar biasa. Berulang-ulang, adakah saya min ahlil khair ataukah saya min ahli syar? Apakah saya adalah orang baik ataukah saya adalah orang buruk? Apakah saya diterima di sisi Allah? Apakah saya ditolak di sisi Allah? Dan saya dikasih lihat rapot saya adalah termasuk orang yang diterima di sisi Allah. Amal saya yang paling atas yang diterima di sisi Allah adalah sedekah saya kepada seekor anak keledai. Jadi rupanya si perempuan ini waktu hidupnya bersedekah dengan separuh sarapan yang dia punya. Kalau pagi itu dia punya sarapan, diparok 2 sama dia. Yang satu dia makan sendiri, orang gak punya. Yang satu dia akan tungguin orang miskin pertama yang lewat. Ada nasi, ada tempe, ada bihun, ada apalah gitu, misalnya nasi ulam, nasi uduk, atau apapun aja. Pokoknya dia kalau sarapan itu dia parok sarapannya, parok 2, dia makannya yang satu, yang separohnya dia akan kasih kepada siapapun yang lewat, orang miskin pertama yang lewat depan rumah. Mau itu pedagang, "Pak, udah sarapan belum? Nih Pak, sarapan dulu," gitu kan. Ada orang bawa dagangan gitu, atau ada anak kecil lewat mau pergi sekolah, mau pergi, "Udah sarapan dek," gitu ya, "Sarapan dulu dek, sarapan dulu," gitu. Dia bilang satu hari saya keluar nih, nggak ada yang lewat. Ada yang mungkin yang lewat orang-orang yang nggak memungkinkan buat dia kasih sarapan. "Udah sarapan Bu, saya lagi diet." Ah, kan nggak bisa kan. Akhirnya dia bilang saya tungguin, nggak ada juga yang datang. Agak siangan, ada seekor anak keledai lagi nyari-nyari sampah. Berarti dia lapar, saya pun bawain. "Ayo deh, makan dulu deh." Kan keledai itu, dia pun makan dengan lahap. Ketika saya diletakkan di atas tempat dimandikan itu, dia bilang, "Allah kasih lihat amal perbuatan saya yang diterima sama Allah, paling atasnya sedekah saya hari itu pada anak keledai." Gimana saya nggak geli katanya, gimana saya nggak ketawa gitu, ya ampun, nggak nyangka punya tahajud, punya ini, punya itu, yang diterima ternyata adalah sedekah hari itu pada seekor anak keledai. Kita nggak pernah tahu amal ibadah mana yang membuat Allah tersenyum bangga pada kita. Kita nggak pernah tahu. Makanya jangan remehkan perbuatan baik sekecil apapun. Siapa tahu ia adalah amal yang diterima di sisi Allah, yang karenanya kamu diterima di sisi Allah. Tapi sebaliknya juga, jangan remehkan perbuatan dosa sekecil apapun. Siapa tahu
menjadikan kamu dibenci Allah, dimurka Allah, hingga akhirnya Allah memurkaimu karenanya, dan Allah menolak semua kebaikanmu, justru malah menerima semua dosa-dosamu. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Ada tuh muridnya Fudail ibn Iyad alaihi ridwanullah. Ya Allah, serem banget ini teman-teman. Jadi ada seorang ulama terkemuka namanya Sayyidina Fudail bin Iyad, seorang imam sufi, pemimpin para sufi pada zamannya. Sayyidina Fudail punya pondok pesantren besar, punya santri yang sangat banyak. Satu hari salah satu dari murid terdekatnya Fudail nih ya, murid terdekatnya Fudail. Nggak apa-apa kan kita cerita tentang kematian nih dari sakaratul maut. Murid terbaiknya Fudail teman-teman, salah satu dari murid-murid yang paling dekat sama Fudail, salah satu guru dari yang memang dekat gitu sama Fudail bin Iyad, lagi sakaratul maut. Gurunya ngerasa, karena dia adalah salah satu dari muridnya yang memang dekat gitu, salah satu dari yang banyak hikmah di pondok pesantren itu juga. Akhirnya didatengin, ditungguin sakaratul mautnya sama gurunya. Gurunya wali min auliyaillah teman-teman. Gurunya nih bukan hanya ulama tapi wali min auliyaillah. Kebayang nggak kayak apa tuh beruntungnya sebenarnya si murid tersebut. Sakaratul maut ditalkin sama gurunya, la ilaha illallah. Tiap ditalkin berpaling mukanya. Ntar kalau gurunya diem, diliatin gurunya. Guru bilang lagi, la ilaha illallah, paling lagi, melengos lagi. Berulang-ulang sampai Fudail bin Iyad khawatir, ini udah deket banget nih matiannya nih. Jadi akhirnya dipegang sama Fudail bin Iyad kepalanya itu, buat maksudnya dengerin saya, ikutin saya. Fudail bin Iyad pegangin mukanya terus bilang, "Qul la ilaha illallah." Ucapin cepetan, la ilaha illallah. Bukannya ngucap, dia malah bilang begini, "Qultuha aw ma qultuha fa inni minha bari." Saya ucapin atau enggak saya ucapin, saya udah enggak percaya lagi dengan kalimat tersebut. Kemudian meninggal dunia. Runtuh rasanya langitnya Fudail bin Iyad. Kayak yang ini murid saya yang salah satu dari yang terdekat. Ini adalah yang banyak hikmah di pondok pesantren. Ini adalah orang yang Fudail ngerasa sayang sama dia, dan Fudail juga tahu dia sayang sama Fudail. Fudail ngerasanya kayak yang, ya Allah, kalau bahkan saya gak bisa nyelamatin nih salah satu di murid terbaik saya, gimana dengan yang lain gitu. Ya Allah, betapa sangat percumanya saya gitu melakukan apa yang selama ini saya kerjakan. Fudail sampai gak keluar dari rumahnya. Cerita ini dituliskan oleh Imam Al-Ghazali dalam Minhajul Abidin, dan pernah juga beberapa kali dibawakan oleh Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Sampai nggak mau keluar rumah kecuali untuk sholat Jumat dan untuk sholat jamaah. Jadi kayak keluar sholat, masuk lagi kamar, keluar sholat, masuk lagi kamar gitu kan. Nggak mau ketemu tamu, nggak mau ngajar, berhenti deh semua dari kegiatan-kegiatannya. Fudail benar-benar kayak yang nangis, ya Allah, ya Allah, ya Allah, berhari-hari. Sampai akhirnya Fudail bilang, ya Allah, kalau memang saya nggak bisa nyelamatin murid saya itu, emang karena udah akhir hidupnya udah nggak percaya sama kalimat la ilaha illallah, mau gimana lagi? Udah bukan umatnya Nabi Muhammad lagi, udah bukan hamba Allah lagi, nggak percaya lagi sama Allah. Dia bilang, ya Allah, setidaknya kasih tahu saya apa sebabnya yang membuat dia kayak gitu. Malam harinya dia ngimpi muridnya tersebut diikat-ikat pakai rantai-rantai dari api gitu. Terus dia panggil muridnya, terus muridnya noleh. Dia bilang, kenapa
kenapa kamu bisa sampai kayak gini? Dia bilang karena 3 hal. Ini yang terjadi sama dia karena 3 hal. Bisa jadi yang terjadi sama kita lain lagi. Mudah-mudahan Allah selamatin kita semua, teman-teman. Itu sebabnya jangan remehkan dosa sekecil apapun. Dia bilang yang pertama, saya itu punya penyakit, Syekh. Saya akhirnya datang ke dokter. Dokter bilang, kamu harus minum khamr setahun sekali buat pengobatan. Minuman keras sekali setahun buat pengobatan. Memang ada hadis Nabi Muhammad mengatakan, siapa yang meminumnya di dunia, dia tidak akan meminumnya di akhirat. Sementara di akhirat itu salah satu dari minuman-minuman surga adalah khamr. Min khamrin ladzatin lisyaribin. Kan ada sungai-sungai dari khamr. Artinya bahwa orang mau masuk surga mesti bakalan minum dari khamr itu ya. Dan siapa yang siapa yang sudah meminumnya di dunia, artinya dia tidak akan meminumnya di akhirat, artinya dia nggak akan masuk surga gitu. Kecuali yang diampuni Allah, kecuali yang bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu alasannya dia bilang. Yang kedua, Syekh, saya selalu aja nggak seneng sama siapapun yang berprestasi dari kawan-kawan saya. Hasad, sifat hasud ada di dalam hatinya. Gak seneng orang lain berhasil, dia maunya dia aja gitu. Seneng. Kalau ada yang berhasil, pokoknya jangan sampai syekhnya denger. Sifat hasud. Dan yang terakhir, karena saya ngerasa saya yang terbaik di antara murid-murid Syekh, saya yang paling hebat di antara semuanya. Sifat sombong, sifat hasud, sama minum khamr, walaupun itu buat pengobatan. Ini penyakit-penyakit kayak beginian nih, ngerogotin hati kita kadang-kadang. Minta sama Allah, mudah-mudahan diselamatin. Kalau lihat ada orang yang terkena bencana, apalagi jika orang tersebut sebelumnya punya masalah sama kita kayak yang tuh liatin, berani-berani sama saya kualat tuh pada ada perempuan ngata-ngatain kita, besoknya dia sakit tuh liatin. Makanya ente jangan berani-berani sama aneh. Ya Allah, kayak ngerasanya tuh surga dekat sama kita, neraka jauh gitu rasanya, kayak yang pasti-pasti dicinta gitu sama Allah. Padahal belum pernah ada jaminan sampai sekarang, belum pernah. Saya tunggu-tunggu juga belum pernah ada jaminan mau di akhirat bakalan bareng sama Nabi Muhammad. Siapa kita gitu sampai ngerasa yakin bakalan dikumpulin sama Nabi Muhammad? Nabi Muhammadnya siapa, kitanya siapa? Betul gak? Nabi Muhammadnya siapa, teman-teman? Ya Allah, manusia yang namanya Allah sandingkan dengan nama Allah. Nabi Muhammad itu manusia yang kunci surga ditaruh di tangannya. Nah, kamu ngerjain sesuatu hal yang bisa bikin masuk surga aja, maju mundur, bangun tahajud beratnya setengah mati, mulut gampang banget mau ngata-ngatain orang, habis itu kayak yakin banget bakalan masuk surga. Surga yang mana? Surga yang mana? Semoga Allah selamatkan kita semuanya. Semoga Allah selamatkan kita semuanya. Tuh begitu datang tuh sakaratul maut, dicabut nih